Belum lagi kemudian mereka memiliki akidah taqiyah, taqiyah indah Syiah. Tapi kalau menurut kita taqiyah itu dusta, kadzib, kedustaan. Mereka menganggap itu taqiyah, tapi bagi kita itu dusta. Isu taqiyah ini adalah salah satu dari sekian isu yang dianggap jitu oleh para ustadz Wahabi, termasuk Ustadz Abu ini. Mereka satu suara dalam memaknai taqiyah dengan arti kebohongan, dan ditambah embel-embel bahwa Islam tidak pernah mengajarkan taqiyah. Mereka menggiring isu ini agar terpatri dalam pikiran muslimin bahwa kebenaran apa saja dan hujah apapun yang dikatakan oleh kelompok Syiah jangan dipercaya, karena mereka suka berbohong alias bertaqiyah. Inilah inti tujuan kelompok Wahabi takfiri. Sebenarnya isu taqiyah ini sudah beberapa kali kami jawab dalam video-video sebelumnya. Namun nyatanya semua jawaban tersebut tidak menjadikan mereka menyadari kesalahannya dalam memahami taqiyah ini. Untuk kesekian kalinya kami katakan bahwa taqiyah adalah ajaran Islam yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga ketika Ustadz Abu ini mengatakan taqiyah bukan ajaran Islam, sama saja dia mengingkari ayat Al-Quran dan sekaligus telah melecehkan Islam itu sendiri. Sekarang pemirsa perhatikan dengan seksama di antara dalil ayat Al-Quran yang mensyariatkan taqiyah. Pada surat Ali Imran, surat 3 ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Tafsir ayat tersebut banyak dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab mereka, termasuk tafsir At-Tabari yang dianggap paling sahih oleh Ibn Taimiyah dan dijadikan rujukan kelompok Wahabi dalam kitabnya. Kitab tafsir At-Tabari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 2001, halaman 318. Dari Ibn Abbas dia berkata tentang ayat yang berbunyi, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ibn Abbas berkata, taqiyah dengan lisan. Barang siapa yang dipaksa untuk mengatakan suatu hal yang maksiat kepada Allah dan dia membicarakannya dikarenakan takut kepada manusia, sementara hatinya tetap dalam keimanan, maka yang demikian itu tidaklah menjadi mudarat. Kami tegaskan, tidaklah menjadi mudarat. Sesungguhnya taqiyah itu dengan lisan. Dan tidak kalah penting, tafsir dalam ayat tersebut pun terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1718. Al-Bukhari berkata, Allah berfirman, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Maksudnya adalah taqiyah. Sampai kalimat Al-Hasan berkata, taqiyah diperbolehkan sampai hari kiamat. Kami tegaskan, taqiyah diperbolehkan sampai hari kiamat. Kami tidak habis pikir dengan Ustadz Wahabi. Bukti yang begitu jelas dan gamblang bahwa taqiyah itu ajaran Islam dan telah disyariatkan Allah bisa tidak jelas di mata mereka dan tidak terdengar di telinga mereka, sehingga dengan mudahnya mengatakan taqiyah itu adalah kebohongan. Itulah akibat hanya bangga dengan beberapa kitab tapi meninggalkan banyak kitab. Dasar kedua mengenai disyariatkannya taqiyah juga tertulis dalam surat An-Nahl ayat 106. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Mari pemirsa simak dengan baik penjelasan Al-Khazin, salah satu ulama Ahlus Sunnah, tentang tafsir dari ayat tersebut, sehingga nantinya pemirsa dapat memahami makna taqiyah. Dalam kitab tafsir Al-Khazin, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2004, halaman 100. Ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir, yang mana orang-orang musyrik menyiksa Ammar. Ayahnya Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah, juga Suhaiban, Bilal, Khabab, Salim,
Orang-orang musyrikin menyiksanya agar supaya mereka keluar dari Islam. Adapun Sumayyah ibunya Ammar telah diikat di antara dua keledai dan ditombak sampai terbunuh. Dan terbunuh pula suaminya yaitu Yasir, sehingga mereka berdua adalah orang yang pertama syahid dalam Islam. Adapun Ammar telah memberikan dengan terpaksa sebagian apa-apa yang mereka inginkan, sampai kalimat dengan menampakkan kekufuran kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan membaiat mereka, sampai kalimat sehingga sampailah kabar kepada Nabi bahwa Ammar telah kafir. Kemudian Nabi berkata, tidak, sesungguhnya Ammar penuh dengan keimanan dari atas sampai bawah, sehingga iman tersebut tercampur dengan daging dan darahnya. Setelah kejadian itu, Ammar datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Rasulullah bertanya kepadanya, ada apa wahai Ammar? Ammar menjawab, keburukan ya Rasulullah, aku telah mencacimu dan menyebut Tuhan mereka. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan hatimu ketika itu? Ammar berkata, tetap pada keimanan. Kemudian Nabi mengusap kedua matanya seraya berkata, kalau mereka mengulangi lagi kepadamu perbuatan yang sama, maka kamu ulangi lagi jawaban yang sama. Dari sini jelas bahwa praktek taqiyah telah disyariatkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi kepada salah satu sahabatnya yaitu Ammar bin Yasir. Sebab itu, jika taqiyah adalah perbuatan yang dilarang, niscaya Nabi tidak akan memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi hal yang sama. Sekarang mari kita lihat siapa yang melakukan taqiyah agar para pemirsa dapat menilai keilmuan Ustadz Abu ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 2002, diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah dan bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, izinkanlah ia masuk, sungguh sangat buruk perangainya. Kami tegaskan, sungguh sangat buruk perangainya, atau orang yang paling jelek di kabilah. Setelah orang tersebut masuk, maka Rasulullah berbicara kepadanya dengan lunak. Kami tegaskan, Rasulullah berbicara kepadanya dengan lunak. Aisyah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi sebelum orang tersebut masuk, engkau berkata seperti itu. Tapi setelah ia masuk, maka engkau berkata kepadanya dengan lembut. Rasulullah menjawab, hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Dalam riwayat di atas sangat jelas sekali bahwa Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun melakukan taqiyah. Apakah berani Ustadz Abu ini menuduh Rasulullah telah berbohong? Artinya, jika taqiyah itu diartikan berbohong oleh Ustadz Abu ini, sama halnya dia mengatakan bahwa Allah dan Nabi telah memerintahkan dan membolehkan seseorang untuk berbohong. Praktek taqiyah ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Abu Darda dan Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari halaman 1531, dari Abu Darda, dia berkata, sesungguhnya kami tersenyum di hadapan kaum, tapi hati kami melaknat mereka. Kami tegaskan, hati kami melaknat mereka. Dengarkan wahai Ustadz Abu, bukankah sahabat ini sedang bertaqiyah? Pada halaman 42, nomor hadis 120, dari Abu Hurairah berkata, aku telah mengingat dua macam ilmu dari Rasulullah. Satu diantaranya telah aku sebarkan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh. Kalimat Abu Hurairah yang mengatakan, dan jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh, telah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salafiyah, halaman 216. Ibn Hajar berkata, dan Abu Hurairah menyembunyikan sebagiannya dan tidak menjelaskannya karena takut akan keselamatan dirinya dari mereka, yaitu Khalifah Bani Umayyah.
Seperti perkataannya, aku berlindung dari tahun 60 dan pemimpin anak kecil, sebagai isyarat kepada Yazid bin Muawiyah. Dengarkan wahai Ustadz Abu, bukankah Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, sedang bertakiyah? Dalam kitab Al-Mabsud, karya As-Sarkhasi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, jilid 24 yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 46. As-Sarkhasi berkata, sesungguhnya Huzaifah adalah salah satu sahabat yang menggunakan takiyah. Kami tegaskan, salah satu sahabat yang menggunakan takiyah, yang mana telah diriwayatkan bahwa dia bersikap halus kepada seseorang yang dikatakan munafik. Namun Huzaifah berkata, tidak, akan tetapi aku membeli agamaku sebagiannya dengan sebagian lain, karena takut akan hilang seluruhnya. Dengarkan wahai Ustadz Abu, bukankah seorang sahabat Nabi ini sedang bertakiyah? Dalam kitab Ma'rifatus Sunnah, karya Al-Baihaqi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, yang diterbitkan oleh Darul Wa'i, cetakan pertama tahun 1991, halaman 62. Riwayat dari Amr bin Dinar, dia berkata, aku mendengar Ibn Abbas sedang aku berdiri menghormatinya, dan dikatakan kepadanya bahwa Muawiyah telah melarang mut'ah haji. Ibn Abbas menjawab, lihatlah kalau kalian mendapatinya, yaitu larangan tersebut di dalam Al-Quran. Namun jika tidak, maka ketahuilah dia, yaitu Muawiyah, telah berdusta atas Allah dan Rasulnya. Al-Baihaqi berkata, atas hal ini, sikap Ibn Abbas mengingkari Muawiyah ketika dia meyakini hal sebaliknya, bahwa mut'ah haji tidak dilarang. Jadi, mana mungkin benar perkataan Syekh itu, bahwa Ibn Abbas membenarkan salat witirnya Muawiyah, sampai kalimat, sehingga pembenaran Ibn Abbas kepada Muawiyah tentang salat witirnya adalah dalam keadaan takiyah. Kami tegaskan, dalam keadaan takiyah. Dalam kitab At-Tarikhul Awsat, karya Imam Al-Bukhari, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darus Sumai'i, cetakan pertama tahun 1998, halaman 228. Al-Bukhari berkata, Said bin Muhammad Al-Jarmi telah mengabarkan kepada saya. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami ayahku dari Muhammad bin Ishaq yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Nuaim Wahab bin Kisan budak Zubair, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, suatu ketika Busur bin Artah datang ke kota Madinah di zaman kekhilafahan Muawiyah. Dia berkata, aku tidak akan membaiat seseorang yang berasal dari Bani Salamah sampai Jabir datang. Aku pun mendatangi Ummu Salamah binti Abi Umayyah, istri Nabi. Beliau berkata, baiatlah, aku telah memerintahkan Abdullah bin Zam'ah, putra saudaraku, untuk membaiat dengan darah dan hartanya. Dan aku mengetahui bahwa baiat tersebut adalah baiat yang sesat. Kami tegaskan bahwa baiat tersebut adalah baiat yang sesat. Dengarkan wahai Ustadz Abu, bukankah istri Nabi, yaitu Ummu Salamah, telah melakukan takiyah? Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Rajab Al-Hambali, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1996, halaman 425. Ibn Rajab berkata, para sahabat dan tabi'in terhadap para penguasa yang lalim dalam kesulitan yang berkelanjutan, terutama dalam hal mengulur sholat dari waktunya. Mereka melaksanakan sholat Jumat pada akhir waktu asar, sehingga kebanyakan orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat telah melaksanakan sholat zuhur dan asar di rumahnya. Kemudian datang ke masjid dalam keadaan takiyah. Kami tegaskan, dalam keadaan takiyah.
Dari semua bukti otentik ini menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah melakukan takiyah. Sehingga di dalam pemahaman Ustadz Abu ini bahwa mereka semua telah melakukan kebohongan. Luar biasa bukan pemahaman Wahabi ini? Bahkan praktek takiyah ini dilakukan oleh para ulama hadis Ahlus Sunnah yang hakiki, bukan yang palsu. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Subulus Salam karya As-Sun'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2006, halaman 554. As-Sun'ani berkata, dari sinilah kita mengetahui bahwa penghapusan lafaz al atau keluarga dalam sholawat sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hadis yang tidak seharusnya mereka lakukan. Di mana aku telah ditanya dari dahulu akan hal ini dan aku menjawab, sesungguhnya telah disahihkan di hadapan perawi hadis dan tanpa diragukan bagaimana cara bersolawat kepada Nabi. Bahkan mereka adalah perawinya. Seolah-olah mereka menghapus karena takiyah. Kami tegaskan karena takiyah di masa kepemimpinan Bani Umayyah. Sebab lafaz al yaitu keluarga adalah orang-orang yang dibenci jika disebut. Kemudian bacaan solawat tersebut berkesinambungan sampai sekarang, padahal tidak ada alasan lagi untuk menghapus aslinya. Di sini Imam Sun'ani mengakui adanya takiyah yang dilakukan oleh ulama hadis ketika bersolawat kepada Nabi tanpa menyebut keluarganya dengan membuang lafaz al. Karena itu para pemirsa tidak usah heran jika ada yang mengucapkan solawat dengan membawa al, yaitu keluarga Nabi. Kelompok tidak jelas ini akan menuduh orang tersebut penganut Syiah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pun yang diakui sebagai imamnya Wahabi pernah melakukan takiyah sesuai apa yang diucapkan oleh Aalu Syekh. Dalam kitab Al-La'ali'ul Bahiyah karya Aalu Syekh, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 2010, halaman 606. Aalu Syekh berkata, telah ditetapkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang menentang pemimpin, maka dia telah menentangku. Sampai kalimat, Ahlus Sunnah berpendapat, maksudnya Wahabi. Ketaatan yang dimaksud di sini mencakup perkataan, amal, dan keyakinan. Maka barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, baik berupa perkataan, amal, maupun keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran, seperti menapaki jalan pelaku bid'ah, maka wajib baginya untuk bersabar dan tidak dibolehkan untuk melepaskan ketaatan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad, kami tegaskan, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad dengan para pemimpin Bani Abbas. Apa mungkin seorang Ahmad bin Hambal akan diam melihat kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin yang zalim? Atau ini merupakan takiyah yang beliau lakukan demi keselamatan jiwanya? Sekarang mari kita perhatikan siapa lagi yang melakukan takiyah dalam riwayat berikut. Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001, halaman 520 sampai 521. Diriwayatkan dari Sufyan bin Waqi yang berkata, Umar bin Hamad bin Abi Hanifah datang dan duduk bersama kami lalu berkata, aku mendengar ayah Muhammad berkata, Ibn Abi Layla datang menemui Abu Hanifah dan bertanya tentang Al-Quran. Abu Hanifah menjawab, Al-Quran adalah makhluk. Maka Ibn Abi Layla berkata, bertaubatlah atau aku akan bertindak sesuatu padamu. Kemudian Abu Hanifah pun mengikuti Ibn Abi Layla seraya berkata, Al-Quran adalah kalam Allah. Setelah itu Ibn Abi Layla mendatangi masyarakat dan mengabarkan pada mereka, Abu Hanifah telah bertaubat dari pernyataannya, Al-Quran adalah makhluk. Berkata ayah
ayahku yaitu Hammad, aku bertanya kepada Abu Hanifah, bagaimana bisa engkau mengatakan hal ini dan mengikutinya? Abu Hanifah menjawab, wahai putraku, aku takut dia akan bertindak sesuatu kepadaku, maka aku melakukan taqiyah. Kami tegaskan, maka aku melakukan taqiyah. Jelas sekali pernyataan Imam Hanafi bahwa beliau melakukan taqiyah. Apakah dalam pandangan kelompok Wahabi beliau telah berbohong? Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 11 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1982, halaman 87. Az-Zahabi berkata, ini adalah perkataan yang sulit dan tidak apa-apa, yaitu taqiyah itu bagi orang yang mengalami cobaan, bahkan bagi yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur karena mengamalkan ayat Al-Quran. Demikianlah yang benar. Yahya bin Ma'in adalah salah seorang dari para imam Ahlus Sunnah. Dia takut pada hukuman cambuk penguasa, maka dia menggunakan taqiyah. Kami tegaskan, maka dia menggunakan taqiyah. Dalam kitab Al-Mu'tamad fi Usuluddin karya Abu Ya'la Al-Hambali, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Masyriq, halaman 254, Abu Ya'la Al-Farra berkata, boleh bagi imam bertaqiyah dalam kondisi kekhawatiran, yaitu tidak aman, dan tidak boleh bertaqiyah di luar kondisi kekhawatiran. Taqiyah adalah takut melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti hal menampak-nampakkan kata kufur dan minum khamr, atau meninggalkan hal yang tidak boleh ditinggalkan, seperti meninggalkan sholat wajib, puasa Ramadan, haji, dan sebagainya. Demikian boleh bertaqiyah pada saat takut dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Kami tegaskan, demikian boleh bertaqiyah pada saat takut dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Subhanallah. Sekarang mari kita lihat fatwa Ibn Taimiyah dalam masalah tawasul yang para pemirsa pasti sudah mengetahui bahwa hal tersebut diharamkan oleh kelompok Ibn Taimiyah. Namun perhatikan apa yang dilakukan olehnya ketika dalam keadaan terjepit. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 74 sampai 75. Ibn Katsir berkata, Al-Barzali berkata bahwa pada bulan Syawal kelompok Sufi di Qahirah telah melaporkan Syekh Ibn Taimiyah kepada penguasa karena pernyataannya tentang Ibn Arabi dan selainnya. Maka urusan tersebut dikembalikan kepada hakim yang bermazhabkan Asy-Syafi'i. Kemudian disiapkan majelis untuk Ibn Taimiyah, dan Ibn Atha menuduhnya dengan beberapa hal, namun tuduhannya tidak terbukti. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, tidak boleh minta pertolongan selain kepada Allah. Juga tidak boleh minta pertolongan kepada Nabi yang sifatnya ibadah. Akan tetapi dibolehkan bertawassul melalui Nabi. Kami tegaskan, dibolehkan bertawassul melalui Nabi dan meminta pertolongan kepada Allah melalui beliau sallallahu alaihi wa alihi. Di sini Ibn Taimiyah bertaqiyah dengan menyatakan bolehnya bertawassul kepada Nabi, dan praktek taqiyah ini juga dilakukan oleh pengekor Wahabi ketika mereka masih minoritas. Mari pemirsa lihat bukti otentiknya berikut ini. Dalam kitab Al-Inhirafatul Aqdiyah karya Az-Zahrani yang diterbitkan oleh Dar Ar-Risalah, halaman 66, Az-Zahrani berkata, kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah dianggap paling besarnya kelompok Islam dan paling besarnya kelompok ilmu kalam. Sampai hari ini, dua kelompok tersebut mewakili nisbat terbesar di antara kaum muslimin. Telah sampai persoalan kepada Asy'ariyah, yaitu mayoritas muslimin, tentang beberapa hal guna memerangi akidah salaf, yaitu akidah Ibn Taimiyah, dan sesuatu yang diperoleh dari para ulamanya, dan mempersiapkan kekuasaan bagi mereka.
sebagaimana yang dilakukan kepada Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ketika mereka usir dia dari negerinya yang sebelumnya telah dilakukan kepada Abi Ismail Al-Harawi, dan persoalan yang masyhur yang terjadi di antara mereka kepada Syekh Islam Ibn Taimiyah yang menyebabkan mereka meniadakannya, memenjarakannya, membakar kitab-kitabnya, dan menyakitinya, juga termasuk pengikutnya dengan kejam, sehingga kebanyakan pengikut Ibn Taimiyah menyembunyikan akidahnya. Kami tegaskan, menyembunyikan akidahnya alias taqiyah. Bahkan sampai saat ini pun kelompok Wahabi selalu bertakiyah ketika mereka ikut sholat berjamaah di Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara salah satu fatwa dari ulama panutan mereka melarangnya. Dalam kitab Fatawa wa Rasail, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, cetakan pertama tahun 1399 Hijriah, yang diterbitkan oleh Matba'ul Hukuma bi Makkah Al-Mukarramah, jilid 2, halaman 298. Karena pertanyaannya panjang, kami ringkas bahwa Al-Syekh ketika ditanya, bolehkah menjadikan seorang yang berakidah Asy'ariyah sebagai imam dalam sholat? Jawab Al-Syekh, tidak boleh menjadikan pelaku bid'ah sebagai imam dalam sholat. Dan pada kenyataannya, masih banyak pengikut Al-Syekh, ulama Wahabi ini yang menjadi makmum bagi kelompok Asy'ariyah. Bukankah ini merupakan taqiyah? Semua penjelasan ini kami serahkan penilaiannya kepada pemirsa yang dapat menggunakan akal sehat dan hati yang bersih, yang tidak mudah menerima informasi tanpa bukti-bukti yang jelas.